يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillah. Mohon izin sebelum saya memulai khutbah dengan salam, para bapak yang masih merasa melihat barisan depan masih bisa diisi oleh seorang, dua orang dan seterusnya, silakan diisi, Pak. Punten, para bapak yang masih melihat barisan depan kosong, silakan diisi. Jangan ragu-ragu Bapak, agar efektif waktunya. Ini bukan main-main. Silakan maju ke depan. Sekali lagi, jamaah yang masih merasa melihat di depannya ada barisan yang masih bisa diisi, silakan diisi. Jangan memulai sholat di belakang barisan yang masih kosong. Terima kasih. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, khatib mengingatkan dirinya sendiri, mengingatkan keluarga khatib, dan mengingatkan seluruh jamaah yang hadir di majlis atau di masjid ini. Juga khatib mengingatkan seluruh jamaah agar menyampaikan pesan ini kepada mereka yang tidak hadir. Hari ini kita berada di hari yang ke-15 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, 18 Oktober 2024. Dari Masjid Al-Muhajirin ini, mari kita tebarkan transformasi pemikiran, meningkatkan dan ikhtiar bagaimana agar transformasi pemikiran ini yang paling utama diyakini, dipegang, dikaji, diamalkan oleh kita masing-masing. Lebih dari itu, disampaikan kepada orang lain, baik mereka meminta ataupun tidak, lewat majelis manual atau lewat metode online digital. Karena baik buruknya, maju mundurnya diri kita masing-masing, kolektif masyarakat, termasuk lembaga kita, lembaga Al-Muhajirin beserta kemitraannya, bahkan hingga sistem kenegaraan. Di dalamnya ada perjalanan pengelolaan tata laksana politik dan birokrasi. Itu sangat tergantung kepada bagaimana kita menciptakan jiwa dan raga kita berbasis pola pikir yang berkarakter pada yang karakter paling asasi, mendasar, dan yang sangat-sangat urgen, yaitu cara berpikir berbasis ketauhidan. Hadirin yang Allah muliakan, jika kita tidak mau beranjak meningkatkan cara berpikir, maka
paling tidak kita akan sama seperti waktu-waktu yang lalu, bahkan boleh jadi lebih mundur daripada waktu yang telah kita lewati. Al-Quran lebih awal memantik dan memandu kita semuanya bahwa seseorang, kolektif hingga bangsa dan negara itu bisa maju, bisa melonjak, bisa meroket, itu berdasar pada keberanian setiap orang untuk berinovasi, share ide, share gagasan, dan jangan sekali-kali kita malu ketika ada kekeliruan, tidak mau mendelete atau tidak mau merevisi. Al-Quran secara letterlek mengingatkan kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Khatib agak sedikit sering mentransformasi pesan ayat ini dalam kegiatan keseharian yang diduga oleh orang dan oleh perasaan kita yang kadang waktu menyederhanakan dan menganggap sepele terhadap sesuatu yang tidak dianggap besar. Contoh, siapapun yang pertama kali masuk masjid untuk acara apapun, secara khusus untuk pelaksanaan sholat berjamaah, baik fardu ataupun sunnah, tidak terkecuali pada saat kita akan beribadah Jumat, dan di masjid itu belum ada siapa-siapa, termasuk di barisan terdepan, maka barisan terdepan yang masih kosong itu adalah hak orang yang pertama kali masuk dan berada, menemui, menjumpai barisan-barisan yang kosong itu. Ini sekali lagi khatib mengulang, ini diduga tidak populer dan boleh jadi hawa nafsu kita akan merespon. Mengapa hal seperti itu berani-beraninya dipiralkan lewat mimbar Jumat yang normatif itu? Hadirin yang Allah muliakan, sesuatu yang besar itu berangkat dari sesuatu yang tidak kelihatan, beranjak menuju sesuatu yang kecil walaupun masih bisa kelihatan, agak sedikit besar, dan seterusnya, sampai membentuk sebuah garis yang besar, persegi, segitiga, lingkaran, kubus, dan bangunan raksasa yang lainnya. Itu berangkat dari titik yang belum terlihat dan belum diperlihatkan, juga belum ditampakkan. Itu berangkat dari titik start. Oleh karenanya, agar kita sedikit beranjak maju, paling telat sejak detik ini, dan tidak sebaiknya jamaah pura-pura ngantuk atau pura-pura tidak mendengar, padahal karena ada sesuatu yang memang ini kebiasaan saya, akan tetapi ini berani-beraninya khatib masuk pada wilayah bersiko itu. Jamaah yang Allah muliakan, ketika hal ini tidak diingatkan paling telat sejak detik ini, khatib bisa menduga, tidak berani memastikan, tapi bisa diuji, akan terbiasa, karena merupakan hal yang biasa. Apalagi ada contoh, dan contohnya tidak tanggung-tanggung, itu adalah tokoh, maka diduga secara otomatis refleks kita akan mengikuti berdasar apa yang kita pandang, apa yang kita persepsi, apa yang kita dengar. Dan kadang waktu sekali lagi mendonkan jiwa dan raga kita, saya mah orang biasa, tuh orang seperti anu pun melakukan hal yang demikian. Hadirin yang Allah muliakan, Al-Quran tidak mentoleransi hal cara berpikir demikian. Mari kita berubah dari sesuatu yang sangat sederhana menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, unlimited, tidak terhingga. Dan sekali lagi, itu pasti berangkat dari sesuatu yang tidak dianggap oleh kita sebagai sesuatu. Ke depan, para bapak mau masuk masjid untuk sholat subuh, dan bisa diuji, dibuktikan sejak besok pagi. Para remaja, anak-anak membarengi orang tua atau minta dibarengi oleh orang tua. Lihat, di depan sudah ada siapa? Jika masih kosong, itulah hak para bapak dan para remaja termasuk anak-anak. Bagaimana teorinya agar anak-anak tidak ribut selama sholat? Caranya sangat sederhana, itu hal teknis. Itu berangkat dari sebuah ijtihad.
Jika maslahatnya lebih besar, ijtihad bisa diambil. Agar anak-anak di bawah umur untuk diberikan pelajaran tata cara sholat berjamaah, dan untuk pertama kali dikenalkan dengan kegiatan sholat berjamaah, dan agar tidak terjadi sesuatu yang bisa bikin bising para orang tua, apalagi yang baper dan lain sebagainya. Caranya adalah orang tua dan orang dewasa menyelia di antara barisan anak-anak. Satu orang dewasa, satu orang tua, di kiri kanan ada anak-anak. Dijamin anak-anak kita tidak akan bersuara, paling juga luak diam. Hadirin yang Allah muliakan, ternyata setelah kita melakukan uji coba, anak-anak dikumpulkan dengan anak-anak, apalagi ditempatkan di belakang, ternyata itu belum bisa berhasil untuk bisa diam. Kenapa? Mereka bertemu dengan para pemangku dunia dan para penguasa dunianya. Ternyata untuk sementara waktu pada kegiatan normatif, yaitu anak-anak diselia oleh orang dewasa. Tapi jangan sekali-kali orang dewasa ikut-ikutan menjadi kekanak-kanakan. Hadirin yang Allah muliakan, itu hal yang pertama yang khatib merasa perlu sesuai dengan kondisi di mana khatib berada saat ini. Yang kedua, baru-baru ini khatib melakukan traveling ke 47 kecamatan di sebuah kabupaten dalam kegiatan silaturahim dan melakukan upaya sinkronisasi data unit pengumpul zakat tingkat kecamatan, data orang yang mewakafkan sesuatu dan mereka masih hidup, termasuk kegiatan hasil kalibrasi pengecekan arah kiblat masjid, musola, rumah, termasuk tempat-tempat ibadah di luar masjid dan musola itu sendiri. Ternyata di antara hasilnya adalah bahwa pengelola unit pengumpul zakat tingkat kecamatan diduga sampai turunannya tingkat desa, RW, RT, DKM, Majelis Taklim, FKDT, FKPK, DMI dan seterusnya, ini baru bisa bergerak ketika ada informasi dari tingkat kabupaten atau kota untuk diacarakan pada bulan Ramadan. Dan jikapun waktu sudah ditentukan di bulan Ramadan, ternyata realisasinya hanya untuk sosialisasi saja yang sifatnya maraton, itu berangkat dari pertengahan Ramadan sampai paruh akhir bulan Ramadan, boleh jadi dipungkas oleh kegiatan Idul Fitri. Ketika Idul Fitri sudah selesai, seolah-olah kegiatan unit atau pengurus unit pengumpul zakat sudah selesai dengan urusannya masing-masing. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian data kedua, ternyata dihadapkan kepada kita yang dibidik oleh UPZ, yang diresmikan oleh baz dari tingkat atasnya sampai Badan Amil Zakat tingkat nasional, yang sudah rekor hanyalah potensi zakat fitrah, zakat fitr, yang potensinya per tahun momentumnya dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri itu pun hanya 2,5 kg beras, atau ketika diliterkan jadi 3 liter sampai 3,14 liter per orang per tahun. Ini potensinya. Faktanya yang potensi sekecil itu per tahun, ada yang membagi 3 asnaf sampai ada yang membagi menjadi 8 asnaf. Padahal ketika kita melihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa potensi zakat fitri atau zakat fitrah baik dengan beras atau dikonversi dengan benda-benda yang lain atas ijma para alimul ulama atau ittifaq para ahli fikih di bidangnya, itu tentunya kita harus sedikit mengenal dan berani men-share, apalagi sampai berani mengamalkan zakat fitrah hanya untuk orang-orang miskin. Apa itu targetnya? 1, untuk mengenyangkan orang miskin, peruntukannya hanya untuk orang miskin. Kemudian yang kedua, peruntukannya untuk menyempurnakan kegiatan ibadah orang-orang yang saum. Jamaah yang Allah muliakan, sedangkan ada potensi yang agak sedikit kurang perhatian dari para pengurus UPZ dari tingkat A sampai tingkat berikutnya, yaitu potensi zakat mal, potensi infak, potensi sedekah, apalagi sampai potensi wakaf.
Tambah lagi hibah. Walaupun mereka yang berurusan dengan hibah itu belum ada yang mensinergikan dengan Kementerian Agama, karena hibah itu urusannya dengan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, yaitu dalam hal ini camat di tingkat kecamatan masing-masing. Sedangkan untuk zakat, wakaf, wasiat itu ada hubungan secara birokratis vertikal kepada Kementerian Agama, Sekyu kantor KUA di tingkat kecamatan, Sekyu lagi kepala KUA-nya, yaitu sebagai koordinator keagamaan tingkat kecamatan, plus ia sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Potensi ini dibidik oleh BRIN dan teman-temannya. Per tahun 2024, potensi zakat malnya saja umat Islam per tahun tidak kurang dari 350 triliun. Sedangkan potensi wakafnya tidak terhingga, karena wakaf tidak terikat dan tidak disyaratkan untuk haul atau tepung tahun, juga tidak disyaratkan dengan nisab atau batas maksimal minimal harta yang kena wajib zakat. Hadirin yang Allah muliakan, faktanya dari perolehan zakat fitrah per tahun itu besar, triliunan. Akan tetapi dibagi berapa juta fakir miskin, bahkan orang-orang yang tidak termasuk kategori mustahik pun ikut-ikutan membuat sebuah rumus agar kebagian jatah dari zakat fitri. Ini tentu adalah kekeliruan yang harus dikonfirmasi, walaupun khatib tidak berani menyalahkan secara total, tetapi faktanya ternyata tidak mungkin realistis dengan target zakat itu sendiri. Al-Quran mengatakan bahwa target zakat itu adalah membebaskan kemiskinan. Dan ternyata tidak rasional. Bagaimana bisa kemiskinan akan bebas hanya dengan mengandalkan zakat fitrah? Apalagi amilin ngambil dari zakat fitrah, anggaran renovasi masjid ngambil dari zakat fitrah, kemudian untuk infrastruktur yang lainnya ngambil dari zakat fitrah. Sedangkan target dari zakat adalah membebaskan fakir miskin. Ini impossible. Yang rasional itu adalah yang dibagi 8 berdasar surah Al-Ma'idah ayat 60 adalah potensi zakat mal, bukan zakat fitrah. Karena sekali lagi, zakat fitrah peruntukannya hanya untuk orang-orang miskin, sehingga mereka bebas, baik secara langsung atau secara berangsur-angsur. Hadirin yang Allah muliakan, apalagi potensi wakaf yang tidak terhingga itu, asnafnya bisa lebih dari 8. Apabila zakat mal itu asnafnya manusia semuanya, dari mulai fakir miskin, amilin dan seterusnya, maka wakaf mustahiknya bisa manusia, bisa infrastruktur, baik masjid, madrasah, majelis taklim, pondok pesantren, rumah marbot, rumah kiai, rumah RT. Apabila ada rumah pejabat yang kumuh, maka itu bisa dibangun oleh dana wakaf, termasuk jika ada anak pejabat putus sekolah dan putus kuliah, itu bisa dibiayai dengan apa? Dengan dana wakaf. Hadirin yang Allah muliakan, maka dengan share informasi seperti ini, kita bisa mengklik on dari sejarah-sejarah yang pernah kita kenali, baik lewat lisan, lewat telinga, dan seterusnya dan seterusnya. Rasul pertama kali membangun Masjid Quba itu dari potensi wakaf. Berkembang sampai para sahabat. Kita juga mengenal bahwa rekening pertama atas nama wakaf, yaitu wakaf atas nama Utsman bin Affan, yang walaupun pertama kali hanya bermodal setengah sumur milik Yahudi, berikutnya setengah sumur lagi dibeli, dan sekarang feedbacknya dari sumur yang barokah itu menjadi sebuah celah, pori-pori dan gelontoran air kedermawanan dari wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, maka lewat mimbar yang mulia ini kami men-share informasi secara acak. Kita sudah waktunya secara rutin pengurus UPZ tingkat DKM, UPZ Majelis Taklim, FKPK, FKDT dan seterusnya minimal ngariung ba'da salat subuh, ngobrolkan bagaimana potensi zakat, wakaf, infak, sedekah, bahkan hibah kita, berikut progres berikutnya. Jangan sampai kita berbicara zakat,
wakaf, hibah dan seterusnya hanya menunggu setengah Ramadan ke akhir nakeun diputus dengan kegiatan informasi sebelum khatib berkhutbah Idul Fitri. Hadirin yang Allah muliakan, khatib agak sedikit menduga hingga berkeyakinan masjid yang mercusuar ini bisa menjadi masjid induk, sehingga di sekitar kita baik level kota, level provinsi, bahkan level nasional akan ada masjid musola dan lembaga-lembaga pengelola sumber daya manusia yang diduga harus disubsidi oleh kita, karena saya husnudzon masjid ini bukan berarti dan bukan apa-apa, tetapi masjid ini lebih dari yang biasa. Di satu sisi infrastruktur yang sangat megah, yang kedua masyarakatnya terdidik dan ahli ibadah. Sekali lagi, dari percikan-percikan kepedulian, dari celah-celah ide yang kita share, dari harta demi harta, sisa belanja dari pasar, dari warung, apalagi kita menyengaja dengan niat wakaf, maka besaran penerima manfaat dari wakaf ini lebih terbuka dan lebih dahsyat dibanding dengan besaran-besaran yang dikeluarkan atas nama potensi zakat mal, apalagi dari hanya sekedar zakat fitrah per tahun per orang yang sangat kecil adanya. Mudah-mudahan menginspirasi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang Allah muliakan, ketika seseorang memperdengarkan Masjid Jogokarian, itu pasti sudah sangat lumrah, dan setiap orang akan menganggukkan kepalanya, hatinya meng-ACC bahwa itu adalah masjid percontohan. Lebih dari itu, pengurus DKM Majelis Taklim tidak sedikit yang berbondong-bondong menuju ke sana untuk studi banding. Pertanyaan berikutnya, ini bukan harus dijawab dengan narasi, dengan pidato, dengan share lagi, tetapi sudah seperti apa kegiatan aksi kita pasca kita melakukan studi banding itu sendiri. Dalam bahasa Sunda, kilang bara sepertos Jogokarian. Kilang bara, ada saldo nol, dan ternyata program di programnya dari waktu ke waktu laris manis. Kita paling tidak menyediakan dana cadangan dari setiap kas positif itu setengah, yang setengah kita habis belanjakan untuk membeli program keumatan, baik program lokal, demikian juga program interlokal. Khatib sebagai pengadministrasi pada penyelenggara zakat dan wakaf pada satu kantor Kementerian Agama di sebuah kabupaten di Jawa Barat, ini membaca bahwa di antara kita baru agak sedikit lantang dan cerdas promosi bagaimana pendapatan kita lebih besar. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan siapa orang yang harus menjadi mustahik, apakah kita cari atau mereka datang, sepertinya tenaga kita habis karena kedatangan calon mustahik itu sendiri. Hal ini pernah khatib komunikasikan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta. Saya ingin berkomunikasi sejenak saja dan bukan untuk diri saya. Gestur, performa, menerima tamu calon muzaki dan menerima tamu calon mustahik itu tidak boleh beda penampilan. Harus sama, karena sama-sama sebagai tamu yang harus kita muliakan. Yang kedua, khatib pernah datang ke gedung sate. Khatib pun menginformasikan dan mengomunikasikan hal yang sama, bahwa APBD dan seterusnya, mau APBD provinsi sampai APBD kabupaten kota hingga APBN, maka itu semuanya harus secara transparan dibuka untuk para mustahiknya. Juga dalam rangka merespon sebuah permohonan atau informasi hingga audensi dan seterusnya, itu jangan beda gestur. Menerima sosok mustahik dari kalangan pejabat,
dan menerima sosok mustahik yang tidak dikenal di KRT-an sekalipun, itu sebagai penerima tamu harus sama gesturnya. Hadirin yang Allah muliakan, jika demikian, inilah sistem keberkahan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diingatkan, apabila ada seorang pengemis, walaupun ia berkendaraan kuda yang sangat mewah, yang sangat hebat, yang sangat mahal, maka mustahik itu harus dijawab keinginannya. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, cross check itu penting. Maka kepengurusan badan amil zakat bukan semata-mata nyangkere nyarande di pinggir masjid nungguan Ramadan, akan tetapi berbagi tugas, berbagi job. Ada bagian fundraising, pemasaran, ada bagian pemungutan, ada bagian pembukuan, ada bagian pengecekan calon mustahik, ada bagian distribusi, ada bagian pemberdayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jika demikian, betapa terbuka lapangan masjid untuk membuka calon SDM pemberdaya potensi umat lewat zakat, infak, sedekah, terlebih lewat wakaf. Oleh karena itu pula, maka jika negara sampai detik ini belum bisa menyelesaikan angka pengangguran, apalagi sesuai dengan janji politik mereka yang banyak ditagih di tiap pengkolan, saya husnudzon, masjid lewat pemberdayaan unit pengumpul zakat, masjid lewat pengelola badan amil, diulang, lewat pengelolaan wakaf yang disebut dengan nadir, maka insya Allah akan bisa memberikan jawaban sebagaimana Rasul dan para sahabatnya mampu mengentaskan kemiskinan. Pertanyaan berikutnya, mau sejak kapan kita memulai? Apakah nunggu Ramadan yang belum tentu pengurus amil zakat masih hidup di bulan Ramadan yang akan datang, atau langsung kita aksi, langsung kita kolaborasi ba'da melaksanakan ba'diyah Jumat hari ini? Semuanya itu diserahkan kepada kita, dan Allah pun begitu tata cara mengembalikan cara Allah, desain Allah kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Jika kalian ingin beriman, tunjukkan keberimanan kalian. Jika kalian tidak mau beriman, silahkan tunjukkan bahwa kalian tidak mau beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya membersamai kita semuanya, baik cara berpikir, cara bergerak, cara beraksi, cara berucap, cara beribadah, sehingga semuanya bernilai amal soleh yang Allah hargai, yang Allah terima, pada akhirnya pula berhikmah untuk sebanyak-banyak pihak sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma arkhis as'aruna. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami pemimpin dan timnya yang tidak takut kepada Engkau, tidak sayang kepada kami, tidak tanggung jawab kepada bangsa dan negaranya, dan tidak sanggup untuk membuat sistem stabilitas nasional karena kebodohan kami, ya Allah. Oleh karena itu, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami, dampingkan kepada kami penguasa, wakil rakyat dan timnya yang paling taat kepada Engkau, paling sayang kepada kami, tanggung jawab kepada bangsa dan negaranya, juga paling mampu membuat multi stabilitas, secara khusus stabilitas ekonomi nasional. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Ala Allahi tawakkalna wa ila Allahil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muhammadur Rasulullah.
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.